Oke, mungkin kita mulai aja Mas Anton. Yuk, mulai. Ya, makasih teman-teman. semua. Saya izin saya unmute dulu ya, teman. Iya. Mute all. Mas Andi, tolong di share screen yang. Ya, Mas. Di open dulu sama Mas Anton. Mas Andi, tolong Ya. di share screen yang terutama yang Malam ini ya? para narasumber yang hadir seluruh yang mengisi seluruhnya di halaman ke berapa tuh? Dari Di majalah edisi 3. Ya, majalah edisi 3. Bisa, Mas? Bisa, Mas. Mas di ini aja dulu, di open dulu, Mas. Ya, yang edisi 3, Mas. Digedein, Mas. Oh ya. Sama terus satu lagi. Ya, cukup. Oke. Ya. Kita mulai, Mas ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Majalah Mata mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila kami mempunyai kesalahan, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Edisi kali ini kita akan membahas masalah Majalah Mata dari edisi ketiga, yang sebentar lagi juga akan terbit lagi edisi keempat awal bulan. Edisi kelima, Mas. Edisi kelima ya, sorry. Edisi ketiga ini mohon maaf agak telat karena adanya kesibukan dan waktu, keterbatasan waktu, dipotong lagi dengan Lebaran dan aktivitas dari beberapa pengurus mata yang yang punya kesibukan masing-masing. Sebelum kita mulai, saya sebelumnya mengucapkan dulu terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada edisi sekarang, dan nanti mekanisme dalam penyampaian Zoom meeting ini akan dibuka dulu oleh Mas Andi, dilanjutkan oleh Mas Arbain akan mengulas secara lengkap tentang isi dari Majalah Mata. Baru kemudian kita akan masuk kepada para narasumber untuk bisa bercerita tentang ceritanya masing-masing di edisi tersebut. Untuk waktu, silakan Mas Andi. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah webinar mata yang pertama setelah Lebaran. Maka dari itu kami dari MFI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Ini adalah acara tentang bincang mata yang untuk Majalah Mata yang ketiga. Dan alhamdulillah kemarin kita sebelum Lebaran kita sudah menerbitkan Majalah Mata versi cetak ya. Jadi yang edisi 1 ini kita sudah terbit dan kita mencetak ini sangat terbatas. Mungkin bagi teman-teman yang punya hobi untuk mengkoleksi majalah-majalah fotografi atau buku-buku fotografi, ini boleh dibilang sangat layak karena secara kualitas
majalah ini boleh dibilang hampir mirip kalau dengan buku-buku fotografi ya. Jadi sampelnya itu kita pakai kertas 230 mg dan itu kita laminating doff. Terus isinya itu pakai kertas art paper 150 gram dan itu sangat tebal. Jadi kalau kalian bandingkan dengan majalah-majalah sejenis, ini kualitasnya sangat sangat jauh beda. Ini lebih bagus, lebih tebal dan colorful ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang sudah terima majalah ini akan tahu bedanya. Jadi ini sangat, kalau saya ngomong ini majalah ini sangat layak untuk dikoleksi ya. Jadi kami dari tim redaksi, saya, ada Bang Arbain, ada Mas Anton juga, dan teman-teman yang lain, mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman selaku kontributor di majalah Mata dari yang awal sampai yang ini seri ke edisi yang kelima ini kita mau terbit, dan mudah-mudahan kita masih diberi waktu dan kekuatan juga untuk menerbitkan majalah-majalah edisi-edisi selanjutnya. Karena terus terang majalah ini kita buat dengan dengan dedikasi tanpa kita berhitung apapun. Jadi ini murni sumbangan atau apresiasi dari teman-teman untuk membuat sebuah majalah fotografi yang memang kita di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita di sini, dan ini kita buat sebagai sebuah majalah, dan ini sebagai kalau literasi visual fotografi lah. Jadi di sini teman-teman kalau sekarang sudah banyak berkurang tentang majalah fotografi, ini kami dari majalah fotografi mencoba untuk menghadirkan sebuah majalah fotografi yang isinya tentang Indonesia, dan nanti mungkin akan juga berisi tentang foto-foto dari luar juga. Karena ini baru edisi yang pertama dan ini kita menginjak di edisi yang kelima untuk digitalnya, dan untuk cetaknya di edisi 1 kami dari redaksi dan dari MFI minta support teman-teman, baik itu sebagai menjadi kontributor untuk pengirim artikel atau foto atau apa. Dan untuk saat ini kami belum bisa memberikan reward apapun kepada teman-teman, karena ini memang majalah ini murni belum memberikan nilai value untuk kita sebagai redaktur. Tapi kami dengan dedikasi kami bertekad untuk tetap bisa menerbitkan majalah ini tiap bulan. Jadi majalah ini adalah majalah bulanan ya. Majalah bulanan kita sudah menginjak ke edisi kelima, dan untuk yang cetaknya sudah kita cetak di edisi yang pertama. Nanti mungkin dari Bang Arbain sama Mas Anton bisa bercerita lebih jauh tentang apa itu Mata. Karena di edisi yang keempat itu Bang Arbain membuat tulisan tentang majalah Mata. Jadi teman-teman kalau sudah baca yang di edisi 4, di situ ada penjelasan Bang Arbain tentang majalah Mata. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau mau beli majalah ini bisa di Shopee atau di Tokopedia ya. Atau kalau misalnya lihat di Instagramnya MFI itu bisa diklik, ada form pendaftaran atau form pembelian, bisa diklik di situ. Ya, ini bisa didapat di Tokopedia dan di Shopee. Oke, dengan nama tokonya MFI Strip 2020 ya, MFI Strip 2020. Ya, sangat mudah sekali, tinggal klik, harganya 75.000, belum termasuk ongkos kirim. Oke, itu aja Mas Anton. Waktu saya serahkan lagi kepada Mas Anton. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi.
FI, akan disesuaikan dengan masing-masing online. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke Mas Sarbain untuk bisa mereview tentang majalah Mata edisi ketiga ini secara keseluruhan. Silakan Mas Sarbain. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Jadi di majalah Mata yang nomor 3 ini bentuknya menurut saya mulai menguat ya, karena pada edisi pertama dibilang majalah wisata. Padahal ini kita memang bertujuan adalah majalah yang fotografi. Tapi kalau Anda perhatikan bahwa wakil pemimpin umum adalah orang akademisi, dan di edisi ketiga ada Mas Iwan Sahar di sini, dosen di Trisakti, menulis tentang profesi dosen fotografi, dan tulisannya menarik sekali, Anda bisa baca di majalah Mata nomor 3. Jadi memang majalah ini sekarang menurut saya sudah jauh lebih kuat daripada berbagai majalah foto yang pernah saya ampu ya. Dulu saya pernah mengampu Fotomedia, lalu Snap, dan terakhir itu The Photos ya. The Photos Anda mungkin nggak pernah lihat ya, itu majalah free, cuma 5 kali edisi. Kalau Snap itu 7 edisi, Fotomedia itu sempat beberapa tahun. Pak Iwan juga dulu terlibat di Fotomedia ya, Pak Iwan Sahar. Tapi intinya majalah ini, idealisme saya adalah menjadi majalah fotografi yang komplit ya, dari sisi kampus, dari sisi ilmu fotografi kampus, ilmu fotografi lapangan, ilmu jurnalistik, semuanya bisa terangkum di sini. Di edisi ketiga ini, selain Pak Iwan, saya juga mencatat itu tulisan resensi foto, bukunya adalah tentang buku Semut Rangkrang. Itu juga buku foto yang unik menurut saya ya, tentang semut. Hanya tentang semut, tapi menurut saya jadi sebuah buku yang luar biasa. Ya, hanya tentang semut rangkrang. Kalau boleh saya share layarnya ini. Oke, ini. Ya, jadi buku tentang semut rangkrang ini, Pak Teguh memang hanya semuanya close up makro tentang semut, tetapi tidak asal foto ya. Jadi Pak Teguh ini bukan biologis, tapi dia berusaha menggoogling hal-hal penting tentang semut rangkrang. Dia makan, gimana dia bergaul, dan sebagainya. Jadi resensi bukunya pun sangat fotografi. Dan menurut saya ini suatu buku foto yang tampaknya sederhana, tapi tidak sederhana karena tidak gampang orang melakukan pemotretan terhadap semut rangkrang. Lalu juga yang utama adalah, tulisan utama adalah tentang 5 destinasi utama. Nah, ini yang saya mengalami banyak kesulitan karena ternyata Likupang yang dianggap sebagai salah satu destinasi utama itu bahannya tidak banyak yang bisa didapat. Saya minta dari teman-teman yang di Manado dan di Sangihe, saudara Stanley, akhirnya Stanley juga ngontak temannya lagi. Ada cukup foto lah, hanya 3 atau 4 foto, 5 foto ya, tentang Likupang. Jadi di edisi 3 ini, materi utamanya adalah suatu pemikiran makro yang besar sekali ya, tentang kembali ke wisata, tetapi kita ngomongin mana yang diprioritaskan oleh pemerintah dengan segala pertimbangan yang kita tidak terlalu tahu ya. Tetapi memang rasanya 5 yang konon 2022 udah akan dipakai untuk lomba beneran. Nah, saya ke Sikut MotoGP itu November tahun lalu pun datang 1 minibus, begitu turun motret-motret, didatangi satpam, dikira siapa gitu, dikira demo atau bagaimana. Tapi intinya adalah November 2020 sirkuit MotoGP itu seperti yang lihat tersaji di edisi 3. Dan sekarang pasti sudah jauh lebih maju dan 2022 akan dipakai balapan. Mungkin berikutnya Pak Iwan Sahar mungkin menceritakan tentang realita fotografi dari kampus ya, dari sisi kampus. Kalau dari Pak Irwandi yang wakil pemimpin umum majalah ini, Anda baca tulisan-tulisannya, mulai edisi 4 sudah ada, dan seterusnya nanti ada kritik foto dari sisi akademis ya. Sekarang kita dengarkan mungkin Pak Iwan Sahar menceritakan tentang realita fotografi di dunia kampus. Silakan Pak Iwan, saya akhiri sharing saya. Ya, terima kasih Mas Sarbain. Untuk sesi pertama,
ada Pak Iwan Jahar, di mana beliau adalah seorang fotografer profesional dan sekarang mengajar di Trisakti, Pak ya. Pak, tulisan-tulisan beliau juga sebenarnya ada di FB Masyarakat Fotografi Indonesia. Beliau cukup rajin mengisi di Facebook Masyarakat Fotografi Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Iwan Jahar. Tulis di edisi sekarang. Kalau yang biasanya sih yang waktu kemarin mungkin saya dari Esa Unggul ya, Universitas Esa Unggul, bukan Trisakti. Itu ralatnya itu satu. Terus kedua, kelihatannya Mas Arbain mintanya untuk menceritakan profesi dosen. Cuma sih makanya waktu pertama juga bingung juga, karena kalau profesi dosen sih yang sekarang secara umum hampir sama dengan dosen-dosen lain gitu di bidang-bidang lain. Tuntutannya sama, tuntutan kerjanya menulis di publikasi internasional dan sebagainya, kurang lebih sih sama itu ya di semua bidang-bidang, terutama 3 tahun 4 tahun terakhir ini mulai agak ketat seperti itu. Cuma kalau hal lain tuh yang mulai banyak juga sih dosen-dosen fotografi atau seni rupa pada umumnya protes dengan penulisan-penulisan seperti itu, karena profesi fotografi biasanya dinilainya dari pameran dan sebagainya. Akhirnya mereka sih kelihatannya negosiasi antara kita dan Malaysia dan beberapa universitas di luar juga. Jadinya kayak pameran bareng antara dosen di website-website dan sebagainya yang mereka buat sendiri. Terutama di Malaysia sih udah ada yang satu universitas bisa 10 kali pameran kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga mahasiswanya kemarin-kemarin sih ada juga yang saya ikutnya di Malaysia, malah yang rame-rame kebanyakan dosen fotografi. Kelihatannya kalau di kita kemarin malah nggak ada yang ikut, cuma saya sendiri sih yang dari fotografi. Jadi bebannya sih mungkin akhirnya karena juga jurnal-jurnal di fotografi sama jurnal banyak untuk jurusan seni, makanya kita banyak yang protes itu, kenapa nggak banyak dalam berkarya. Tapi berkaryanya kan kalau dosen gitu tuntutannya biasanya bukan beda dengan jurnalistik yang Pak Arbain buat atau Mas Arbain buat atau hal yang lain atau advertising, itu bukan seperti itu. Jadi biasanya ke arah fine art gitu. Cuma yang fine art sih kebanyakan ya kalau dicampur lah ya, antara yang bergaya formalisme gitu yang misalnya, ya, tapi konteks ceritanya ya kalau yang saya buat itu misalnya cerita tentang kebakaran hutan kayak gitu. Cuma saya cuma membuatnya pakai simbol-simbol gitu sih, nggak dibuat tempat Kalimantan atau seperti itu sih kerjanya. Jadi menyimpulkan aja, karena juga kita nggak punya akses ke situ, jadinya kita ngerjakannya kalau yang itu jadikan juga memang nggak mengerjakan komersial art gitu ya, atau foto pengantin dan sebagainya. Jadi pekerjaan kita sih sebetulnya antara mengajar, meneliti bidang-bidang visual, terutama sih yang menariknya sih mungkin di yang jadi penciptaan seni itu mulai dituliskan gitu, yang di tesis, disertasi gitu, penciptaan seni itu mulai digalakan yang seperti itu. Sejarah seni gitu. Yang kadang-kadang orang seniman di Indonesia, apalagi pelukis-pelukis gitu, juga banyak protes. Kayaknya kalau gitu jadinya seakan-akan mereka dibawa pikir Heidegger tuh masa lalu kita gitu. Padahal kita mungkin nggak ada hubungannya benar dengan Heideggernya itu sendiri dan filsuf itu gitu ya. Nah, yang emang kejadiannya sih masih begitu, masih antara pro kontra dan sebagainya, kurang lebih sih secara teoritis seperti itu gitu. Karena kitanya belum bisa menggali apa yang serba lokal dari kitanya, jadinya kita mesti itu. Yang walaupun banyak hal sih kelihatannya yang kayak kemarin yang Mas Dodi buat grupnya itu, ya ada juga yang mencoba menggali ke arah belum banyak, bukan masuk mainstream. Daripada cara motret yang, kalau kita sih udah tahu lah, kalau formalisme biasanya
melihat sesuatu terus di cropping, makin lama makin kayak menjadi abstrak gitu kan. Jadi cara pikirnya sama seperti pelukis siapa Kandinsky. Kandinsky gambar pertama gambar pemandangan gitu ya, gambar rumah ada pemandangannya lama-lama di crop makin nggak jelas. Kalau kayak Mixang itu dia nggak berpikir dari situ kayak pendekatannya. Cuma saya nggak akan cerita tentang Mixang deh. Kurang lebih jadi banyak kan kalau pemikiran-pemikiran yang di fine art ya berkembang terus sih. Ya kalau itu saya yang digambarin itu cerita deforestation itu yang kebakaran dilambangkan oleh apa daun kebakar, jadi daun kering saya bakar gitu aja terus difoto, terus ada ilalang kebakar difoto gitu-gitu aja sih. Jadinya hanya menyimbolkan bukan kejadian benar-benar. Kira-kira kayak seperti itu. Kalau hal lain ya mungkin sih segi positifnya sejak 3 tahun 4 tahun terakhir di kampus makin sibuk sih, jadinya kan ya mesti kerja sama Malaysia lah, kerja sama universitas di Malaysia di mana-mana ya, jadinya Maranatha juga kelihatannya aktif juga gitu, kita diundang pameran jadi ngirim, tapi terutama pamerannya sejak pakai virtual gitu, jadinya lebih banyak sih pamerannya, jadi lebih banyak yang pesertanya juga bisa lebih banyak. Jadi nggak harus di print dan sebagainya, mungkin masa depannya jadi juga bisa ditonton dari berbagai negara kayak gitu, jadi udah mulai kayak begitu sih. Ya ada bagusnya juga kalau nggak terlalu ke arah penulisan, padahal waktu mereka kuliah diajarin untuk cara menulis gitu, lain dengan ilmu sosial ya. Jadinya atau di engineering gitu, teknik gitu. Jadi nggak terbiasa kalau untuk nulis dunia tulis menulis. Ya kalau kita lihat kan dari zaman kita mesti zamannya Profesor Sularko atau Leonardi atau yang senior penulis begitu kan udah masih langka itu pun bukan tulisan yang memang sesuai dengan kebutuhan fotografi lah ya. Yang seperti majalah ini sesuai dengan kebutuhan fotografi. Jadi nggak juga terlalu teoritis, nggak terlalu itu gitu. Tapi ya bagus kalau ada majalah ini sih, mudah-mudahan bisa bertahan panjang. Itu aja sih, kecuali mungkin sih akan lebih menarik kalau ada tanya jawab. Ini waktu pertama kalau yang itu gambar yang kucing mati itu, nah ya itu saya ngeliat pertama naik sepeda, saya ada kucing mati terus ketabrak di jalan, dilempar di jalan, kayaknya orang nggak peduli karena banyak lewat di Malaysia itu ya. Akhirnya saya potretin kucing-kucing mati itu aja banyak. Terus kalau yang sampah tuh banyak orang buang-buang sampah di pinggir pantai di mana-mana pokoknya di Indonesia sama Malaysia kurang lebih kayak gitulah. Saya coba foto aja itu yang satu pakai Foursquare. Taktik mainannya tuh kayak gitulah. Kelihatannya sih kalau saya cukup bicara itu, kecuali ada yang mau ditanyakan. Mas Arbain, kita langsung buka tanya jawab ke narsumnya atau tunggu? Ganti narasumber dulu. Ganti narasumber dulu. Ya, narasumber satu lagi lah. Oke. Silakan Mas Arbain. Oke, terima kasih Pak Iwan ya. Jadi mungkin bagi yang belum kenal Pak Iwan itu udah lama, dari tahun 90-an udah aktif bikin buku juga ya Pak Iwan waktu itu ya tentang fotografi dia menembus Amerika, Kiat menembus Amerika kalau nggak salah ya. Iya, betul. Terus artikelnya juga di Kompas juga pernah. Jadi udah lama Pak Iwan tuh udah 30 tahun lebih lah kalau di dunia fotografi Indonesia, cuma mungkin anak-anak sekarang mungkin banyak yang nggak pernah mengalami Pak Iwan. Oke, jadi kalau kita teruskan tentang edisi 3 ya, jadi di edisi 3 ini tuh kok terclose ya, tunggu tadi mana tadi terclose edisi 3. Oke, jadi di edisi 3 ini suatu topik utamanya memang berat ya, karena terus terang bahan tentang kelima destinasi kecuali Labuan Bajo ya. Labuan Bajo dan Borobudur cukup melimpah, Danau Toba relatif minim data yang kami miliki, Likupang apalagi ya, tapi akhirnya ya dengan segala kekurangannya akhirnya bisa tetap diterbitkan. Oke, lalu artikel yang lain adalah dalam edisi ini adalah ini mana tadi? Oke, membicarakan MFI adalah rutin. Nah, tentang mata Suherman ini tentu mungkin
banyak yang juga tidak tahu ya, tapi faktanya dia YouTube channel dia udah 100.000 lebih yang subscribe ya. Jadi secara kepopuleran tanda petik ya, Martha Suherman itu mungkin banyak yang belum pernah mendengar, tapi dalam suatu skala dia itu really exist, bahkan YouTube channelnya pun cukup diminati. Dia ada pendekatan unik ya seorang fotografer wanita. Sebetulnya dia itu dari keluarga yang dia bukan lebih dibilang fotografi lebih karena hobi ya, karena dia udah seorang berkeluarga, berkecukupan, tapi hobi motret, dan akhirnya dia tetap terjun ke profesional dalam arti dia memotret dengan bayaran juga, tapi dia tertarik juga untuk membuat suatu podcast dan channel di Instagram dan juga di YouTube, dan di YouTube pun 100.000 lebih itu sudah cukup mendatangkan, ibaratnya kalau dimonetize sudah sama YouTube sudah akan mendapatkan imbalannya. Tentang Martha Suherman Anda perhatikan, mungkin karyanya pun Anda pernah lihat tidak sadar ya, itu paling tidak iklan helm itu ya. Anda lihat iklan helm itu ternyata karya Martha Suherman. Oke, itu tentang Martha Suherman. Pak Iwan Sahar sudah kita bahas. Tentang buku semut juga sudah. Lalu di edisi ada Iman Firmansyah. Iman yang hadir juga sekarang di Zoom sekarang. Dia adalah penulis tunggal buku tentang Kabupaten Sukabumi. 2017 ketemu Iman di Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi ya, di suatu acara serentakun Cipta Gelar, dan Iman menceritakan ingin bikin buku tentang Kabupaten. Itu saya bilang luar biasa. Saya masih ada sekitar 1,5 kurasiin ya. Dia kirimkan sebuah flash disk, dan memang dia kerjakan sendiri itu semua foto. Jadi mungkin habis ini Iman menceritakan, dan artikelnya ada dia sebagai buku versi lain di majalah. Dan buku Iman ini membuat panas banyak orang di daerah lain ya. Stanley, Sangihe ya. Tiga Kabupaten Salatiga, Kabupaten terus dia Kabupaten Semarang akan bikin Sangihe sendiri juga oleh Anton. Ya, Mas Iman, suaranya Mas Iman. Oke, halo, tes, udah masuk Om? Masuk. Ya, Mas Iman. Mungkin Mas Iman bisa bercerita tentang pengalaman bagaimana membuat buku Kabupaten Sukabumi sehingga bisa disupport oleh Pemda. Prosesnya itu apakah dimulai dari Pemda yang meminta atau dari Mas Iman sendiri? Kebetulan juga Mas Iman waktu itu pernah ngobrol sama saya tentang mengenai pemakaian hak kita ya Mas Iman ya, untuk beberapa fotonya yang akan diminta oleh beberapa lembaga. Silakan Mas Iman. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Saya kali ini terima kasih sudah diberikan kesempatan buat menjadi berbagi cerita di sini. Mungkin yang pertama untuk membahas buku, sebenarnya permintaan buku foto itu tidak ada dari pemerintah daerah maupun kota atau kabupaten. Cuman ya sebenarnya waktu itu lihat di satu acara di Jakarta, waktu itu acara apa ya, di mana ya, lupa, di Bentara Budaya waktu itu oleh bukan orang daerahnya sendiri sih sebenarnya. Terus jadi kepikiran bahwa kenapa nggak bikin buku tentang Sukabumi dengan daerah dengan asli orang tersebut. Kebetulan waktu itu sebenarnya di-share ke teman-teman komunitas fotografer Sukabumi. Cuman mandek 1 tahun, akhirnya diputuskan buat jalan sendiri, dalam artian dengan karya sendirilah, dari satu ke tempat dan yang lainnya. Dan akhirnya
sekitar 1,5 tahun ya, kalau salah 1 tahun lebih, dan terhalang pandemi juga, dan alhamdulillah pemerintah Kota Sukabumi juga mensupport untuk buku tersebut dijadikan sebagai oleh-oleh, buku tersebut jadi oleh-oleh, dan juga dan supportnya sebagai dia membeli sebagian bukunya untuk dijadikan oleh-oleh, seperti itu sih. Jadi selain itu, dan kali ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat menghubungi Om Anton ya untuk cerita tentang perjanjian MOU untuk jual beli foto dan yang lainnya gitu. Nah, untuk kali ini yang di majalah Mata waktu itu diminta untuk penulisan Gajah Nusantara, dan akhirnya karena memang waktu itu saya lumayan agak jangka adilan itu agak lumayan pendek ya. Jadi yang memang yang paling siap itu adalah waktu itu Celetuh sih. Jadi Celetuh global, Celetuh Pelabuhan Ratu global gapak. Nah, itu jadi kalau Celetuh itu sebenarnya gimana Om? Celetuh itu sebelum ditetapkan sebagai ini ya, apa, geopark ya, dibuat ya, atau setelah? Jadi Celetuh itu 2016 baru diramai diperbincangkan. Nah, waktu segitu 2016 ditetapkan Taman Nasional, enggak, bukan Geopark Nasional. Geopark Nasional di 2016. Nah, untuk 2018 baru ditetapkan UNESCO Global Geopark itu dengan penambahan 4 kecamatan. Karena awalnya 4 kecamatan jadi 8 kecamatan sebenarnya. Jadi tidak ada perluasan untuk kawasan Geopark Celetuh Pelabuhan Ratu dengan ada dibagi 2 zona inti dan zona penunjang. Karena untuk Geopark kan sebenarnya lebih menonjolkan geodiversity dan culture diversity seperti itu. Nah, jadi memang pembangunannya pun di sana agak lumayan cepat juga. Jadi sebelumnya itu dari pusat kota Sukabumi kita bisa memakan waktu 4 jam dari di kota Sukabumi untuk menuju Pelabuhan Ratu ya, ke jalan yang memang masih sangat, kalau dikatakan tidak bisa akses dengan mudah lah ya sebenarnya. Nah, seiring 2017 itu dibuatlah jalan baru yang memang memangkas 50 km atau 1,5 jam lebih. Jadi kalau kamu makan waktu 3 jam atau 2,5 jam seperti itu. Oke, Mas Iman ini tinggal di. Ini kalau dari lihat hasilnya ini penampakan yang jalan barunya. Mas Iman sekarang tinggal di. Gimana Om? Tinggalnya di kota Sukabuminya atau di Sukabumi iya. Kotanya? Di kabupaten sampai dekat dengan kota pendampingan perbatasan sebenarnya dengan kota Sukabuminya. Di pusat kota. Asli Sukabumi ya? Asli dari Sukabumi ya Mas Iman ya? Iya. Asli Sukabumi. Ya lanjut Mas Iman. Ya, kalau yang di share sekarang mungkin ini adalah kalau dikatakan kalau orang yang berpergian kecil itu ini kalau belum kesini adalah belum dikatakannya belum sah untuk kecil lah. Karena ini adalah salah satu ikon untuk Celetuh. Yang pertama ini Pucuk Dharma. Di sini dari pagi sampai sore itu kita bisa lihat sunrise sama sunset. Nah, tapi kalau yang memang di ini kita sunset karena waktu yang paling indah di sini adalah sunset waktu itu. Jadi memang ini adalah Puncak Dharma. Kita bisa melihat laut, kebunan dan pesawahan dan perbukitan dari sini. Ini jadi ikonnya Celetuh ini. Nah, lanjut, untuk yang ini sebenarnya air terjunnya ya, Om. Ya, ceritain tentang air terjun ini.
Oh iya, ya. Kalau yang di sini air terjun di di Kecamatan itu sangat banyak ya, jadi sangat banyak sekali. Nah ini seperti contoh yang pertama Curug Cimarinjung, curug yang memang sangat unik sih sebenarnya. Uniknya karena kita bisa lihat bibir pantai, dari bibir pantai dan, salah satu yang memang uniknya dia akses menjadi untuk apa ya? Jadi namanya uniknya di sini dia melihat dari bibir pantai dan ini adalah salah satu bukti dari bahwa proses terjadinya apa taman bumi lah. Karena Taman Ciloto ini salah satu dikatakan daratan pertama di Pulau Jawa. Nah, ini kalau di seluruh akses di sini memang sangat baik sih. Jadi tempat parkir luas dan jarak dari tempat parkir sampai ke air terjun itu cuma berjalan sekitar 5 menit dan tidak ada naik turun sih. Jadi dia cukup jalan kaki. Jadi untuk semua kawasan, semua usia juga sangat aman kalau di sini. Cuman kalau airnya di sini dia lebih kalau lebih musim hujan dia lebih kotor, kalau kalau di hari biasa mungkin berjernih. Nah ini yang kedua Curug Sodong. Curug Sodong juga salah satu tujuan wisatawan untuk datang ke Ciletuh. Jadi Curug Sodong adalah tempat yang memang aksesnya pun enak ya. Jadi dia parkiran langsung menghadap ke air terjun tersebut. Ini berada di kawasan zona inti di Kecamatan Cimas. Jadi zona yang inti untuk Ciletuh Kolaboratu. Ini adalah salah satu tempat favorit buat fotografer juga, dari mulai dia bisa dari Milky Way bisa di sini dari pagi banyak fotografer yang udah kesini lebih mungkin juga teman-teman di sini juga udah yang kesini om. Mas Iman. Jadi kalau di sini ya di Sukabumi khususnya Mas Iman bisa dampingi ya. Kok bisa. Ya jadi dari Sodong ini ada satu jalan lagi aksesnya dari Curug Cikante. Itu aksesnya mungkin agak sedikit berjalan naik curug yang memang agak berdampingan tapi beda jalur. Jadi kalau dikatakan destinasi wisata atau destinasi yang ada di Ciletuh itu yang sangat berdekatan sebenarnya, cuman aksesnya yang memang ada beberapa yang masih sudah ramah diakses atau masih sulit diakses. Nah ini Batu Punggung Naga ya, salah satu dari zona inti yang memang dikatakan salah satunya apa ya bukti dari dikatakan batuan daratan pertama di Pulau Jawa, karena di sini ada batuan yang udah puluhan juta tahun yang menyerupai punggung naga gitu kan, disebut Batu Punggung Naga. Ya memang memang atas seperti itu. Jadi untuk akses ke sini mungkin agak-agak sulit. Kita harus naik perahu dulu 1 sampai 1,5 jam lah, 1,5 jam. Itu pun kalau memang cuaca yang memang bagus dan jadi kalau dari sini mungkin dari pagi jadi sampai siang seperti itu. Jadi memang harus agak banyak hati-hati. Jadi kalau untuk kawasan ini sempat ramai karena berdampingan dengan batu batik kalau di sini. Jadi ini salah satu bukti dari bukti dari disebutnya pulau batuan pertama daratan pertama di Pulau Jawa. Ya, kalau dari ini tampak satu lagi ada Batu Kodok. Mungkin kalau di sini yang batu
kodok ini kalau dikatakan mirip yang sebenarnya sih ada. Kalau di Batu Kodok di sini tidak bisa disinggahi, cuma bisa dilewati dari selama perjalanan menuju Batu Punggung. Nah, jadi selanjutnya mungkin yang tadi sudah salah satu dari sebuah taman bumi atau geopark adalah sebuah kekayaan budayanya. Jadi kekayaan budayanya itu di sini ada 3 sih, dari kampung Kasepuhan atau kampung adat yang memang ada di kawasan geopark tersebut. Ada 3, ada Sinar Resmi, kampung adat Sinar Resmi, kampung adat Cipta Mulia, kampung adat Cipta Gelar. Sebenarnya cuman berbeda wilayah dan memang berbeda kepala adat. Yang ini adalah tempat. Nah, ini salah satu gambaran dari aktivitas mereka. Ini salah satunya ada Serentahun yang waktu itu ketemu Omar Ben di sini. Serentahun adalah upacara kayak pesta untuk perayaan perayaan panen selama 1 tahun. Jadi di mana mereka akan melakukan pesta untuk perayaan 1 tahun selama tahun tersebut. Di sana memang kita berpakaian wajib lebih disarankan untuk menggunakan pakaian ikat Sunda, dan memang untuk perempuan untuk sarung. Dan ini setahun di setiap tahun kita selain tahun hadir dilaksanakan. Kalau sebagian di foto ini menggambarkan proses dari sebelum selain tahun sih Om. Jadi sebelum selain tahun ada proses juga, ada proses kayak sebutnya masak padi pertama yang selesai dipanen tersebut, dan numbuk padi. Numbuk padi itu satu kampung sih, jadi semua orang ibu-ibu itu numbuk padi, nggak ada laki-laki, di semua perempuan yang numbuk padi. Dan setelah numbuk padi itu ada minggu depannya dia ada masak untuk padi pertama yang memang dia tumbuk. Jadi setiap hari Jumat itu prosesnya hari Jumat semua. Dari mulai numbuk, minggu depan mungkin ada sebelum numbuk ada proses ngikat dulu padinya, dan setelah ikat ke lumbung, dia setelah itu ada numbuk padi dan itu makan bareng. Itu mungkin ada Serentahun. Jadi ini Serentahun ada perbedaannya juga di setiap kampung adat, meskipun dia bersaudara. Salah satunya di kampung Cipta Gelar dan Sinar Resmi ada perbedaan, yaitu di Serentahun Sinar Resmi terdapat ada atraksi laes yang paling di bawah ini. Yang paling bawah itu adalah salah satu atraksi laes. Kalau di Cipta Gelar itu mungkin tidak ada sebenarnya. Jadi di Cipta Gelar tidak ada, kalau di Sinar Resmi dan Cipta Mulia ada. Perbedaannya sedikit, cuman intinya sama. Itu perayaan pesta Serentahun dalam pesta syukuran hasil panen bumi setahun. Mungkin itu Om bagian. Halo Mas Iman. Ya, ada lagi mau diceritakan? Ini mungkin ada satu lagi sih di sini. Dia padinya itu panennya 1 tahun sekali. Jadi kalau di masyarakat biasa kan sebenarnya 1 tahun itu 3 kali, 3 bulan per 3 bulan. Kalau di sana itu adalah 1 tahun sekali, dan memang karena memproses dari adat seperti itu, dan prosesnya pun ada adatnya, dan memang
di sana berlandaskan adat istiadat dan ini sih adat istiadat seperti itu. Udah Om, cukup Om. Cukup. Saya mau tanya, itu tadi yang Punggung Naga itu pulau sendiri atau satu daratan atau gimana ya? Dia bisa lewat darat, agak susah juga Om. Tapi memang disarankan untuk disarankan kayak misalnya diberikan akses itu untuk wisatawan atau memang untuk yang memang mengetahui pengen penelitian dan atau yang lain, digunakan untuk perahu dengan jangka waktu 1,5 jam di 1 jam kalau memang nggak berhenti. Naiknya dari mana tuh? Naiknya dari tadi kalau artinya 1 di jam pantai Palampang. 1,5 jam kita melipir di laut. Nggak bahaya tuh Mas? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau kita kebetulan datang pas cuaca yang enak, kita biasa snorkeling. Cuman karena kalau pantai selatan arus bawah lautnya deras, jadi mungkin saya beberapa kali juga ke sana gagal terus untuk snorkeling. Jadi memang kalau kebetulan lagi cuacanya bisa snorkeling di sana. Oke. Mas Arbain, kita buka sesi tanya jawab dulu atau dilanjutkan? Oh, gini, mungkin perlu saya terangkan kepada hadirin ya, bahwa majalah orang mungkin tanya, ini kok yang di print keluar baru edisi 1, terus ini udah keluar edisi 4, kok bahas edisi 3. Jadi intinya adalah majalah Mata itu bukan majalah news ya, jadi istilahnya buku seri, artinya edisi nomor berapa dibaca kapanpun tidak akan basi ya, diusahakan isinya memang tidak terikat waktu, isinya umum dan bisa dianggap suatu ya informasi kapanpun. Jadi edisi 1 keluar cetak dijual sekarang pun itu masih tidak ada masalah, bukan sudah basi baru dikeluar cetak, bukan ya. Oke, kembali ke Anton, mungkin bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari chat mungkin Ton, silakan. Kayaknya belum. Lanjut aja dulu. Belum ada. Oh ya, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di chat atau nanti di sesi terakhir bisa di open mic. Tapi kalau buat teman-teman yang langsung mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Saya mungkin ada hadirin Mas Latif nih, Latif Haq nih. Mungkin Mas Latif Haq mungkin nyambung dikit ya, mungkin bagaimana sih fotografi di kampus. Saya lihat Mas Latif Haq ini eksperimen praktek-prakteknya di kampusnya menarik. Mungkin Mas Latif Haq ngomong dikit lah. Mas Latif Haq, silakan. Kalau nggak salah Mas Latif Haq ini di BINUS ya? Ya. Silakan Mas Latif. Monggo Mas Latif. Ada. Sudah masih ada. Mas Latif. Sudah taas to unmute. Mas Latif, mungkin. Halo? Jangan. Mungkin ketiduran. Lagi ngerokok dulu di luar kayaknya, Bang. Salah. Oke, kita lanjut yang lain ya, mengingat waktu juga semakin. Ya, silakan Mas Arbain. Mungkin Stanley cerita Stanley, kenapa bahkan Anda tinggal di nggak jauh dari Likupang pun ternyata bahan Likupang sulit, dan menurut Anda mengapa Likupang itu digenjot oleh pemerintah? Silakan Stanley. Silakan Mas Stanley. Ya, selamat malam semua Mas Anton, selamat malam Bang Andi, baik semua teman-teman. Jadi memang Sulawesi Utara itu kan ada 11 kabupaten, ada 4 kota ya semuanya. Nah, yang paling terkenal itu Bunaken di Kota Manado. Jadi tiba-tiba kemarin ada destinasi super prioritas lagi kan
Dulunya pernah ada 10 prioritas, sekarang dijadikan 5 super prioritas. Kita juga kaget tiba-tiba Likupang ditetapkan jadi destinasi super prioritas. Nah, hambatannya kemarin waktu cari stok foto itu kalau Bunaken banyak. Teman-teman yang diving di Bunaken itu banyak. Nah, ini kan foto ini Bang Bain nggak tahu channelnya bisa sampai ke Om Rudi ini foto underwaternya. Karena waktu itu kan kita bingung itu. Saya sudah hubungi beberapa teman untuk tanya foto underwater ya. Karena memang alasannya mungkin karena di penghubung dari kawasan Nusa Utara, Bang Bain, 3 kabupaten, Talaut, Sangihe, dan Sitaro. Nah, semua itu wilayah kepulauan. Nah, itu bisa berujung ke Likupang sebagai ini Bang Bain, gerbang Pasifik. Jadi mungkin gerbang Pasifik yang dari utara Indonesia itu dia masuknya dari yaitu wilayah utara. Makanya yang dipilih itu daerah Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara. Nah, wilayahnya itu salah satu itu di Likupang. Mungkin itu ya dasar penetapannya, karena memang itu jadi gerbang Pasifik di wilayah paling utara Indonesia. Bang masih masuk sebagai masih dalam wilayah daratan utama Sulawesi, Bang. Kan kalau pulau-pulau kecil itu mungkin dari segi infrastruktur dan sebagainya daratannya mungkin kurang ya. Kalau di daratan di mainland Sulawesi kan masih di Sulawesi Utara kan itu masih besar, dan wilayah Minahasa Utara itu memang daratannya itu lumayan luas, Bang. Ada beberapa foto yang saya kirim ya. Itu ada beberapa foto yang saya kirim. Itu memang wilayahnya masih sangat luas ya, belum dieksplorasi. Bahkan yang ini foto pantai yang dikirim ya, Pantai Pulisan. Itu ada beberapa pantai juga di wilayah Minahasa Utara itu yang dia mungkin masyarakat Sulawesi Utara itu tahunya tahun 2015 itu ke atas, Bang. Yang sebelumnya itu kita jarang ke wilayah Likupang. Mungkin juga ini kan target pemerintah membuat itu ya, kalau dibaca-baca di webnya Kementerian Pariwisata kan genjot Bali baru katanya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi memilih destinasi yang awalnya memang kita juga jarang ya untuk sehingga kita bisa menstimulan mungkin ke perekonomian yang ada di sana. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Stanley. Kembali ke Anton. Udah ada pertanyaan belum? Oh, itu ada pertanyaan udah tuh. Mas Anton? Anton? Oke, mungkin saya supaya tidak vakum, saya bacakan. Ada pertanyaan dari Sabto Adiwiloso untuk Iman Firmansyah. Man, siap-siap Man. Tolong ceritakan tentang konsep buku Anda tentang Sukabumi dari awal. Berapa lama proses pemotretan dan apa kendala terberatnya dalam mengumpulkan materi? Saya menceritakan dikit sebelum menjawab karena saya kuratornya ya. Jadi air terjun di Cileto itu banyak sekali dan bagus-bagus semua, tetapi terpaksa bebannya yang saya buang karena kalau kebanyakan air terjun juga membosankan ya. Dalam foto relatif banyak yang mirip. Dan ada air terjun yang menurut saya kurang, tapi saya nggak tega. Anda bayangin kalau harus ngulangin motret. Naik sepeda motor, Iman tuh naik sepeda motor ke Cileto. Dari Sukabumi ke Cileto itu lebih dari 30 kilo ya. Jadi beberapa memang terpaksa di-cut, nggak dipakai sama sekali. Tapi Iman silakan jawab, ceritakan tentang pertanyaan tadi, yaitu berapa lama proses pemotretan, kendala terberatnya. Itu, makasih. Baik, terima kasih untuk Bang Sabto ya Sabto. Nah, sebenarnya untuk konsep buku pertama ini tentang intinya sih mengenalkan Sukabumi yang secara wilayah administratif ada 2, ada kota dan kabupaten dengan luas dengan ada 47 kecamatan di kabupaten dan 7 di kecamatan di Kota Sukabumi. Jadi sekitar 54 kecamatan yang memang harus diceritakan lewat buku foto. Itu sih yang memang dari kebetulannya, karena satu sisi bagaimana menceritakan Sukabumi yang memang harus di Sukabumi dengan luas wilayah yang banyak, tapi dalam satu buku itu yang memang proses
dari pemilihan objek atau objek dari dan objek foto yang akan dimasukkan ke dalam buku yang akan nanti dikuratori oleh waktu itu Om Arbain sebagai kuratornya waktu itu. Lalu sebenarnya untuk pengumpulan materinya kendalanya mungkin memang dari sisi jadi dari sisi bagaimana cara yaitu mengumpulkan bagaimana sebuah menceritakan Sukabumi dari sisi kekayaan alamnya, aktivitasnya dan budaya, dan memang dari segi makanan dan lain-lain karena sebuah kota itu memang ada aktivitas daerah, aktivitas masyarakatnya, budayanya, dan memang ciri khas dari sebuah kota tersebut itu yang memang harus diceritakan. Banyak yang memang belum masuk, tapi istilahnya memang buku itu sudah menampilkan bagaimana mengenalkan dan pembuatannya selama 1,5 tahun ya. Ya terberatnya memang dari sisi konsisten, dan memang ujiannya sangat banyak sekali dari sisi mulai strateginya, pendanaannya yang pasti sangat lumayan agak menguras banyak waktu juga seperti itu. Jadi memang dari awal kita udah mengajukan proposal sana dan sini, dan alhamdulillah akhirnya juga itu sih mungkin pengumpulan materinya agak lumayan nggak terlalu berat karena sebagian foto sudah ada terdata, dan mungkin memang yang belum terdata waktu itu kita fokuskan yang memang belum dapat fotonya, dan memang kalau ada pengulangan sebenarnya kita kemarin juga melakukan pengulangan foto. Jadi konsep pertamanya adalah mengenalkan Sukabumi dengan dua bahasa. Waktu itu dua bahasa, bukunya Indonesia dan bahasa Inggris dari buku tersebut. Gitu Om, mungkin ada yang ditanggapi lagi Bang Sabto? Ya, silakan Mas Sabto. Mungkin ada pertanyaan lagi atau teman-teman yang lain? Mas Imam ini juga pernah ngisi di Fotografi from Home untuk membedah buku tentang Sukabumi ini ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Fotografi from Home Mas Sabto. Ada Mas Imam berbagi cerita tentang pembuatan bukunya di Fotografi from Home di PFH ya, di YouTube. Monggo. Betul. Ya, kita lanjut ya. Silakan Mas Sabto. Ini Yosua Marunduh. Kemarin saya salah ya, saya lupa definisi Yosua siapa, yang jadi Likupang siapa. Yosua Marunduh yang komen di chat. Katake, wah Bang, aku jauh dari Likupang loh. Tapi saya lupa, ada yang ngechat saya janji mau nulis Likupang. Saya lupa Yosua. Tapi teman fotografer domisili Sulawesi, cuma saya lupa posisi mana. Jadi Yosua yang saya tuduh kemarin. Oke, terima kasih Iman juga. Juga terima kasih pertanyaan Pak Sabto Adiwiloso. Tapi intinya gini, Majalah Mata ini adalah majalah untuk kita semua, tidak ada tendensi yang rumit, kecuali kami semua di redaksi dan di masyarakat Indonesia ingin memberikan sesuatu yang bisa jadi sarana kita semua saling berbagi, saling menceritakan tentang suatu hal tentang Indonesia ya, intinya tentang Indonesia dan lebih luas lagi mungkin tentang fotografi Indonesia. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini ada Bondan juga, saya lihat Bondan ini yang menguasai Labuan Bajo ya. Rajanya Labuan Bajo, kemarin materi Labuan Bajonya full dari Bondan. Mungkin Bondan suruh ngomong deh. Ya, Mas Bondan, silakan Mas Bondan bisa bercerita tentang salah satu destinasi yang ditetapkan juga sebagai salah di dalam 5 super prioritas, yaitu Labuan Bajo. Jadi Bajo itu mungkin mencakup Pulau Komodo juga ya. Jadi Bondan silakan. Bondan. Mas Bondan. Namanya bener bukan Bondan, tapi kita manggilnya jadi Bondan. Saya malah lupa nama aslinya. Ya, Mas Bondan, jadi co-host. Ya. Silakan Mas Bondan. Mas Bondan. Jangan-jangan dia nggak tahu panggilannya Bondan. Lupa. Saya lupa. Nama aslinya pun saya lupa loh. Kemarin waktu saya ke Labuan Bajo di Mas Bondan kemarin. Kenapa dia saya? Kemarin waktu saya ke Labuan Bajo sama teman-teman tuh juga diajak ngopi sama Mas Bondan. Namanya bukan Bondan.
Mana nih? Sudah dibuka, Mas? Udah saya buka, udah. Dan Atau kita loncat dulu ke yang lain, Mas. Ada Mas Rahman Hakim juga nih, saya lihat. Ya, Ya. silakan. Mas Rahman Hakim. Mas Rahman Hakim cerita tentang gereja Yo, Belenduk. malam. Bisa didengar suara? Bisa kedengaran, Mas. Bisa mungkin bisa bercerita tentang gereja apa tadi? Gereja Belenduk. Silakan Mas Rahman Hakim. Iya, kalau di Semarang, kalau main ke Semarang juga kayaknya nggak afdol kalau nggak main mampir ngelihat gereja Belenduk ya. Jadi memang jadi ikon wisata di Semarang. Jadi kalau ke Kota Lama itu memang sebetulnya banyak gedung-gedung yang lain, tapi pasti yang jadi ikonik banget tuh gereja Belenduk. Jadi untuk pemotretannya sendiri, rata-rata orang kan jarang melihat isi dari gereja Belenduk itu. Jadi kalau tampilan luar sih sering ya mungkin ya. Jadi waktu itu kita pengen motret di dalam, tapi memang waktu itu kendalanya ada, jadi ada syarat-syarat tertentu untuk pemotretan di dalam gereja gitu loh. Nah ini kalau beberapa foto kan mesti foto-fotonya dari luar ya. Jadi memang kalau dieksplor tuh memang dari pagi sampai sore gereja Belenduk memang eksotis banget nih. Ya, jadi di dalam, nah ini yang isi di dalamnya ya. Jadi gereja Belenduk waktu itu kita memang agak kesulitan, tapi akhirnya bisa juga. Asal tahu juga, meski gereja ini masih aktif, dipakai untuk ibadah. Jadi kalau pemotretan diusahakan memang di luar jam ibadah ya. Jadi memang bebas di sana. Kemudian sebelum pandemi itu asing juga pasti masuk ke sini. Jadi ini jadi salah satu destinasi sebelum ke Borobudur dari Semarang, Tanjung Mas, mereka masuk ke gereja Belenduk ini. Jadi kalau lokal sebetulnya ada tarifnya. Jadi di pintu masuk itu kita masuk itu ada semacam tiket 15.000. Jadi sebetulnya siapa aja boleh masuk. Jadi meskipun ini tempat ibadah, tapi juga ternyata juga destinasi wisata. Tapi memang ada tiketnya. Jadi di sini juga boleh memotret juga asal tidak mengganggu. Ini kebetulan saya juga bisa sampai ke atap juga. Ini dari atas juga motretnya. Pengalaman menarik. Jadi waktu itu ini untuk masuk ke atas itu melewati satu lorong kecil tangga gitu. Ketika sudah sampai atas, jadi itu tangganya kecil banget, satu badan gitu. Kemudian di atas itu hanya satu badan juga untuk masuk, untuk keluar di atapnya. Nah waktu itu tahu-tahu ada yang berat di punggung saya tuh, kok nggak bisa lewat nih. Apa nih? Siapa ini yang megangin? Ternyata tas ransel saya masih nyantol gitu. Iya itu. Tak pikir ada sesuatu yang aneh, ternyata enggak, saya sendiri. Oh ternyata tas saya. Jadi di atap ini bisa memandang gedung-gedung sekitarnya. Jadi nanti kalau sempat share screen mungkin foto-foto lain yang mungkin tidak termuat di edisi ini, Mas Anton. Mas Anton, Mas Hakim kalau ada Mas. Oh gitu, oke. Aku coba share screen. Bentar. Oke, bentar ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan di chat ya sambil jalan, jadi kita bisa jawab sambil berjalan nanti. Ya, oke, ini sebentar. Ya, ini pagi ketika udah mulai, ya. Ya, ini aja. Nah, ini pagi, jadi suara masih mendung waktu itu saya mulai hunting. Kalau pagi ini masih sepi, jadi waktu itu ya sih ada penyapu jalan.
Iya. Oke, ini ada bangunan di belakang untuk pastor. Ini ada refleksi, ini juga bisa difoto juga. Jadi kalau teman-teman berrekreasi, banyak yang bisa dilakukan di sini juga. Kaca patri ini juga menarik ya. Dari luar, ini saya belum masuk ya. Jadi masih sisi luar aja, keliling. Jadi tipsnya kalau memotret mungkin arsitektural juga kita usahakan keliling juga. Ya, ini beberapa bisa dilihat. Ini jadi kalau orang bilang ini kan depan kalau dari jalan ini depannya, tapi ternyata kalau kita udah masuk ini adalah samping dari gerejanya. Jadi ibadatnya ada nyamping ini. Ini pintu keluar samping, jadi bukan pintu masuk utama. Pintu masuknya ada di yang tadi yang pertama. Oke, yang ini. Nah, ini udah naik ke atas, jadi ini di atasnya ada lonceng. Loncengnya ini sebentar, ada lagi ya. Oke, nanti ada detailnya. Coba kita lihat. Jadi di sini ada tulisan produsennya juga, loncengnya ini. Nah, ini lonceng belenduk ini konon ada 2, tapi ternyata yang satu itu hilang. Kemudian ceritanya ada kolekdol ya. Kolekdol yang menawarkan, jadi dia bercerita bahwa dia punya satu lonceng dari belenduk ini dan dia tawarkan 1 miliar kalau pengurusnya mau nebus gitu. Tapi ya karena memang nggak ada dananya ya akhirnya ya dibiarin aja. Sampai sekarang kita nggak tahu nih kalau yang satu itu ada di mana. Tapi yang satu ini masih bertahan di atas ini. Padahal loncengnya berat banget ya. Gimana dulu nuruninya ya. Nah ini 1793 ya. Jadi produksi 1793 ini kelihatan banget. Ini situasi sekitar. Jadi gedung-gedung ini juga mirip belenduk juga. Ini Jiwasraya. Ini atapnya kan juga mirip belenduk juga ini. Ini jalan sekitarnya. Ini ada kelelawar mati. Ini dari atas. Bentar, oke. Dalamnya. Ya. Jadi ini ada orgel ya. Organ kuno gitu ya. Dari bambu. Dan sayangnya memang udah nggak bisa bunyi lagi ya. Kalau mau direstorasi mungkin butuh dana yang banyak juga ya, kalau mau dimainkan lagi. Tapi bayangin aja kalau dari tahun 1800-an ya, itu udah 200 tahun. Selfie sebentar di atap gedung. Ini barusan dicat ya, jadi masih kinclong nih. Jadi kalau udah 4 tahun biasanya warnanya udah pudar nih. Jadi kalau mungkin lihat foto gereja belenduk dari tahun berapa itu mungkin warnanya agak beda-beda dikit karena catnya udah pudar nih. Kebetulan saya motret juga beberapa sesi dari ini beberapa tahun, jadi ada waktu pemugaran, ada. Cuman yang ditampilin di majalah ya yang standar ya. Nah ini yang itu masuk tadi, jadi satu badan gini, jadi naik ini satu kotak nih kan, jadi 1, 2, horor banget nih, gelap nih sebetulnya. Jadi naik ke satu sisi ini, kemudian pindah ke sisi ini, baru ketemu baru ke atas ya. Itu naiknya vertikal ya Mas ya? Tajam banget itu. Jadi ada miring-miring dikit pun. Iya, nggak ada. Yang ini kan, nah ini kan. Dan ini nggak tadi ada boleh. Pertanyaan Mas dari Wesyati. Untuk masuk ke sana tadi kan masih udah dijelaskan ya oleh Mas Hakim, izinnya bagaimana karena dia punya pengalaman tidak diizinkan. Gitu ya. Boleh kok, setahu saya sih. Jadi ini memang pengalamannya beda-beda ya. Jadi sebentar. Oke, di sebelah sini ini ada pintu masuk. Nanti tak coba lagi. Ini tangga-tangga kuno. Oke, udah selesai. Bentar.
Jadi pintu masuk. Kursi juga lama ya Mas Hakim? Gimana? Kursinya kursi juga kuno. Juga. Ini kursinya kuno ini, kursi. Pembuatan tahun berapa Mas? Kursinya kuno, jadi yang kita lihat ini sama. Jadi masih dipertahankan. Dan kebetulan memang ada yang merawatnya. Paling rotannya ya Mas Andi. Rotannya kan mungkin rusak ya. Kalau rusak dibetulin lagi. Tapi kalau kursi jatinya masih. Cuman memang sayang ada bagian sini ini di bagian belakang tangga ini lantainya, ini kan lantai kuno nih. Nah yang ini lantainya udah enggak, ini lantainya udah keramik yang baru. Jadi ceritanya diganti, tapi gantinya memang enggak yang kayaknya ada sesuatu hal yang terjadi, jadi makanya ini tergantikan. Ya, yang namanya. Mas. Gimana? Banjir Semarang beberapa bulan lalu. Yang kemarin kayaknya masuk sedikit. Yang kencang kemarin kan? Ya, kemarin masuk sedikit kayaknya. Nah, ini jadi sebetulnya ini orgel ya. Oh, ini beberapa. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini lanjutan yang tadi. Bentar. Ini karena banyak objek yang menarik, jadi fotonya banyak ya. Jadi saya cepetin aja. Jadi ini kursinya, ini lantainya yang masih kuno, Mas Andi. Ya, ini rotannya. Nah, ini kan udah rusak-rusak juga ya beberapa. Dicat terus juga. Ini orgelnya sama. Oke. Artinya umum bisa masuk Mas ya? Umum sebentar. Ini di sini ada yang umum nih. Nah ini kan ada tamu sebentar. Oke. Nah ini kan ada dari pintu yang sini, dari pintu yang sama, pintu masuk yang ini. Jadi ini tinggal ke sini aja. Nanti bayar 15.000. Jadi itu ada tiketnya di dalam sini. Enggak, rekomendasinya hari apa Mas? Rekomendasi jangan hari Sabtu Minggu ya. Senin, Selasa gitu malah mungkin nggak ada ibadah juga. Oke. Jadi kalau di umat Nasrani gitu, Kristen Katolik itu kan ibadah di hari kebanyakan Sabtu Minggu ya. Siang gitu relatif tidak banyak pengurus di dalam gitu ya, tidak ibadah juga. Jadi sebenarnya boleh, ada keterangannya juga, itu masuk 15. Berarti memang kita masukin ke kotak amal atau ada? Iya, ada kotaknya gitu. Memotret dengan kamera apapun. Kecil boleh, kamera gede. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, kadang nggak boleh gitu loh. Tapi kadang mengurus yang lain membolehkan gitu loh. Tapi saya lihat turis-turis itu kan juga ada yang bawa kamera gede, kamera kecil, kok boleh-boleh aja. Jadi ya baru kemarin kita juga boleh. Juga tuh, masalah GBK, antara kamera besar dan kamera kecil. Iya, itu selalu jadi konspirasi kamera handphone dan mirrorless kalau untuk Bang Acit atau siapa itu. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya sangat menarik kalau kita bisa masuk ke sana ya. Beberapa komunitas juga boleh kok masuk ke sana. Pemotretan juga. Artinya tidak dibatasi jumlah orang ya? Tidak dibatasi. Tapi untuk yang terakhir ini mungkin pandemi ini saya belum konfirmasi. Tapi ibadah kan juga masuk dengan prokes, kemudian jumlah di bawah 50% itu kan. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Hakim? Ya, jadi cukup menarik ya memotret di sini. Jadi kalau misalnya ada teman yang mau ke Semarang misalnya, kalau ada kesulitan bisa kontak kita. Mungkin saya bisa bantu. Hakim sendiri atau kita termasuk Mas Andi? Mas Andi jadi guide. Siap. Kalau saya biasanya motretnya di depan aja, motret model-model itu. Jangan KT ya.
Mungkin tadi sempat terlontar soal polemik di GBK ya. Jadi saya juga barusan posting lagi di Twitter. Itu berawal dari keluhan seorang teman di Facebook. Dia di GBK dilarang motret pakai DSLR. Kalau mirrorless katanya boleh. Lalu saya posting itu, lalu rame jadi agak viral. Kumparan sama Detikcom ngangkat itu. Saya juga kaget ya. Jadi besar. Terus PR-nya GBK, saya nggak tahu itu lembaga apa ya, Love GBK itu memberikan definisi. Tongsis boleh, kamera boleh. Yang nggak boleh itu tripod, mic tambahan. Tripod kamera apa baru saya posting ya, saya lupa. Tripod, mic tambahan. Sama apa tadi coba saya lihat lagi, sorry. Itu menurut saya ada ketidaktahuan dari pengurus-pengurus beberapa tempat di Indonesia ya. Mirrorless diizinkan, DSLR nggak boleh. Padahal sekarang DSLR hampir nggak ada ya. Jadi mereka mungkin kalau lihat Sony A7 dikira DSLR tuh. Sony A7 itu mirrorless, ya kan? Terus Fuji GFX 100 itu tentang fotografi itu masih rancu di kalangan beberapa pengurus tempat wisata ya, kenapa memotret dilarang, karena memotret harus bayar lebih. Tongsis boleh, tripod nggak boleh. Padahal tongsis itu ada yang bawahnya yang kaki 3 kan, bisa buat tripod juga gitu. Jadi definisi itu masih rancu. Terus mic gambarnya mic yang taruh di atas tuh ya. Padahal kalau pakai mic wireless, yang satu taruh di sana, satu yang receivernya taruh di saku pakai kabel aja juga nggak kelihatan. Gitu. Jadi memang ada yang hal rancu tentang fotografi di Indonesia ini, tentang mirrorless terutama seperti itu ya. Lalu saya mau menjawab pertanyaan Edi Armansari, teman lama saya nih, apa dasar pemilihan saya untuk buku-bukunya Iman itu kan, katanya dasarnya kok gayanya jurnalistik. Saya perlu jawab bahwa gaya jurnalistik itu nggak ada ya. Jurnalistik itu adalah yang disebut foto jurnalistik adalah foto yang memberi informasi titik. Nah, gaya jurnalistik itu nggak ada ya. Yang disebut gaya jurnalistik itu nggak ada. Jadi cara saya memilih bukunya Iman adalah Iman saya bebaskan untuk memotret. Cuma ada beberapa seperti kuliner sama seperti batik itu mungkin saya minta ulang ya. Tapi umum adalah Iman memotret semua yang saya cuma ngasih kisi-kisi ya. Landscape, masyarakat, suasana kota, suasana urban ya, kuliner, kesenian. Terus tempat spesifik yang khas yang di tempat lain nggak ada. Itu kisi-kisi saya. Foto masuk ribuan, 2.000-an kali ya. 3.000-an mungkin, saya lupa. Terus saya akan memilih dengan asumsi saya mewakili pembaca yang tidak pernah ke sana atau pembaca yang tidak lihat tempat aslinya. Jadi sama dan fungsi editor di jurnalistik ya, di koran ya, bahwa saya memilihkan foto untuk orang yang tidak ada tempat supaya orang itu mendapatkan informasi supaya yang kita ingin sampaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti Curug seperti saya bilang tadi ya, beberapa yang ulang-ulang kadang-kadang kalau bisa diwakili oleh kata-kata kenapa tidak. Curugnya 60, fotonya cuma 7, orang tahu kan curugnya 60. Karena ya kalau bedanya nggak terlalu spesifik. Kalau Sotong sama yang di atas itu kan spesifik banget, itu harus keluar tuh ya. Cikantes segala itu kan memang sangat kuat, itu yang saya keluarkan. Tapi beberapa curug lain yang indah tetapi rasanya mirip-mirip itu saya buang supaya tidak terlalu tebal ya. Karena buku terlalu tebal juga akan membosankan. Foto yang terlalu mengulang-ulang juga membosankan. Jadi Pak Edi, pemilihan saya adalah semua yang ingin diceritakan terwakili, ya, dipilih oleh seorang yang tidak ikut memotret. Di jurnalistik juga kebanyakan editor diusahakan tidak ikut memotret supaya bisa mewakili mata orang yang tidak melihat ya. Itu. Jadi pemilihan saya bukan jurnalistik ya. Saya usahakan selengkap mungkin, seringkas mungkin, tidak ada redundansi, pengulangan, dan ya foto yang saya usahakan secara teknis bagus. Tapi foto Iman hampir semua secara teknis oke. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arbain. Kita lanjut dulu Mas Arbain ke narsum lainnya karena masih banyak lagi. Oke. Mas Latif sudah bisa dihubungi. Danieli ini ngomporin nih. Oh iya, itu ada Mas Edi Hasbi, Mas Arbain, rekan kerja Mas Arbain di Kompas. Selamat malam Mas Edi Hasbi. Ya. Tinggal ditodong naskahnya Mas Arbain langsung. Itu. Untuk apa namanya? Oh iya, Edi Hasbi. Untuk edisi bulan Mei, Anda
edisi Mei yang akan terbit bulan Mei ini, bentar lagi ya, molor dikit lagi, itu EDSB nulis tentang dia melakukan time lapse 2 tahun 2 bulan ya. Jadi kamera hidup terus selama 2 tahun 2 bulan, baterainya pakai bukan baterai aslinya, pakai baterai koper 2 tahun 2 bulan untuk pembangunan Menara Kompas dari gali fondasi sampai jadi. Itu uniknya ya. Anda bayangkan kalau timer kan tinggal gabung langsung. Edi enggak. Dikumpulkan yang siang, dikumpulkan yang malam. Ya. Jadi waktu digabungkan jadi video enggak. Kalau enggak dipisah itu kan nanti siang malam gambarnya kita pusing kan, lihat time lapse siang malam. Jadi suatu time lapse 2 tahun 2 bulan yang menurut saya luar biasa. Di edisi ya. Sebenarnya Mas EDSB ini banyak tulisan-tulisan yang menarik. Kemarin juga baru posting tentang penggunaan cuci cetak dan melihat film-film lama, film-film 94 ya, SBC Kampus Makam tuh. Nggak di saya nggak boleh pergi, dia boleh pergi, saya iri banget tuh. Beliau juga ikut di beberapa kegiatan ekspedisi. Saya terakhir jalan sama beliau sama Kompas waktu finish Nusantara, bukan finish yang pakai kapal finish. Ya, terima kasih Mas EDSB, ditunggu naskah-naskahnya. Kalau bisa rutin bisa mengikuti kita juga. Terima kasih sebelumnya. Edi itu luar biasa loh, tahun 95 kita semua belum ngomongin web, dia udah bikin web. EDSB itu tahun 95 udah bikin web. Ya. Jadi Edi itu sangat futuristik. Tahun 2010 udah main drone. Anda bayangin ya. Saya 2010 ikut beli drone Parrot waktu itu ikut dia udah canggih. Drone Parrot itu nggak ada kamera gedenya, dia bikin dudukan buat GoPro. Melayang itu. Jadi EDSB itu sangat futuristik ya. Sekarang bikin orang lain belum mikirin time lapse, itu dia udah bikin alat sendiri yang kameranya bergerak gitu ya. Itu tahun 2008 2009 dia udah mulai mikirin itu EDSB. Terus sekarang dia kan rubrik otomotif. Dia bikin dudukan nempel di mobil, jadi mobil itu jalan, kameranya ngikutin mobil itu. Edi memang orangnya visioner dan sangat serius lah kalau mengerjakan sesuatu. Salut buat Edi. Ya, makanya kita tunggu tulisan-tulisannya, Bang. Nggak perlu kita undang Mas Anton untuk jadi pembicara, Mas. Wajib, kalau Mas EDSB wajib jadi. Ya. Dia ngertinya banyak banget, cuma orangnya pendiam. Mas EDSB ini kaya dengan pengalaman eksperimennya lah ya. Nah, kalau Anda kenal fotografer Safir Maki itu ada EDSB. Jadi waktu Safir kuliah di ISI, EDSB itu sebagai kakak yang baik, nawar kamera saya kamera medium format punya, ditawar, saya minta 11, ini minta 10, nggak saya lepas. Akhirnya kamera itu dibeli orang nggak pernah dibayar, malah saya rugi. Saya merasa bersalah sama Safir itu. Oke. Tapi Mas Latif udah nyaut tuh, mungkin bisa berbagi pengalaman. Mas Latif, ceritain tentang itu praktek fotografi di kampus ya. Jadi bukan di komunitas ini, resmi. Kurikulumnya gimana, SKS-nya gimana yang di pengalaman Mas Latif? Oke. Monggo. Oke, makasih. Sebenarnya kan kalau Pak Iwan tadi kan sudah menceritakan tentang beban dosen gitu ya, dosen yang di art and design, terutama yang di fotografi juga itu bebannya seperti itu gitu. Kemudian kalau di fotografi itu sebenarnya sekolah yang ada jurusan fotografinya kan sangat terbatas, jumlahnya sedikit. Tetapi praktik sekolah fotografi itu kan sebenarnya tidak cuma sekedar di jurusan fotografi, mungkin di sekolah di jurusan komunikasi ada. Nah, yang lebih marak lagi kan sebenarnya di jurusan DKV. Setiap DKV itu kan pasti ada jurusan fotografi gitu ya. Nah, ini yang standarisasi kurikulumnya itu masih masing-masing univ itu meramu sendiri-sendiri gitu. Karena kan standarnya itu berdasarkan dari visi misinya univ gitu ya. Nah, kalau misalnya di BINUS itu karena kita di DKV, anak-anak diarahkan untuk bagaimana anak yang lulus dari DKV itu langsung bisa berkiprah di industri gitu.
Jadi misalnya kayak di jurusan di DKV apa BINUS itu ada kayak peminatan gitu, peminatan. Jadi peminatan fotografi komersial. Jadi anak-anak nanti dari awal waktu dia mengikuti pelajaran DKV-nya itu, kalau dia peminatannya fotografi, ilustrasinya menggunakan fotografi, tipografinya menggunakan fotografi. Jadi semuanya fotografi, sehingga nanti dia waktu dia magangnya fotografi, terus kemudian waktu dia TA, tugas akhirnya pun fotografi gitu. Nah, jadi mau nggak mau karena tuntutan dari UNIF itu nanti ada seberapa besar anak-anak yang memiliki peminatan itu bisa berhasil terjun di industri, atau minimal dia jadi entrepreneur. Misalnya kayak beberapa murid itu bikin studio sendiri dengan beberapa kliennya gitu ya. Nah itu yang pengajar di DKV BINUS itu berputar keras gitu ya, berputar keras bagaimana anak-anak ini memiliki wawasan kekinian gitu ya tentang fotografi. Karena kalau anak-anak tidak dibekali dengan wawasan kekinian ini jadi kacau kan. Kalau kita berpikir masih konvensional bahwa fotografi advertising itu seperti beberapa tahun yang lalu, sementara anak-anak sekarang itu unik-unik gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal. Tiba-tiba anak baru semester 3 gitu dia sudah punya job gitu dengan foto. Terus dia digaji per bulan, cuma setiap minggu dia mengirimkan 5-7 foto gitu yang sesuai dengan brandnya, dia bebas bereksplorasi. Dia dibayar lumayan gitu, dan banyak lagi yang aneh-aneh gitu ya. Nah ini yang kita sendiri kadang-kadang kita jalan, kita mengamati, dan kita juga belajar dari mereka juga gitu, karena ada banyak sekali ceruk dan celah gitu yang tidak kita pahami kalau kita berpikir fotografi komersial beberapa tahun yang lalu gitu, yang dari agensi masuk ke PH atau agensi masuk ke studio foto yang serius gitu. Nah sekarang itu enggak gitu, anak-anak itu bisa melakukan kolaborasi, bikin project sendiri gitu. Bahkan beberapa anak menginisiasi sebuah kampanye sosial misalnya gitu, yang dia kolaborasi tidak juga dengan teman-temannya yang ada di kelas, tapi berkolaborasi dengan beberapa kenalannya yang ada di luar negeri misalnya kayak gitu. Kemudian itu jadi gerakan yang menarik menggunakan fotografi misalnya kayak gitu. Nah hal-hal kayak gini yang akhirnya mau nggak mau kita sebagai dosen setiap hari itu harus aktif untuk ikut belajar gitu ya, belajar situasi, kemungkinannya untuk bisa dia dimonetasi itu seperti apa gitu. Kalau enggak, waktu kita sendiri juga masih bingung. Terus kemudian isu bahwa fotografi komersial juga harganya udah jatuh turun karena tiba-tiba semua orang bisa motret. Kemudian harga yang untuk para senior itu juga terlalu tinggi gitu ya. Kemudian harga jatuh-jatuhan gitu. Kemudian bahkan harga itu ditekan sebegitu rupa sehingga untuk menjadi seorang fotografer komersial yang dalam tanda petik modalnya itu cukup besar gitu, sangat tidak layak gitu. Nah ini jadi agak susah waktu kita ngomong di depan kelas. Bagaimana prospek Anda belajar fotografi di kelas ini sehingga nanti waktu lulus Anda menjadi fotografer komersial gitu. Tetapi berjalan seiringnya waktu gitu, ternyata terjadi banyak kemungkinan yang kita sendiri tidak sadar. Akhirnya, nah itulah yang akhirnya detik ini saya menjadi yakin gitu, ada optimis gitu bahwa kelas fotografi di BINUS itu bisa memberikan ekspektasi ke anak-anak gitu, bahwa ini loh contohnya kakak kelas kalian gitu, banyak sekali yang melakukan dan banyak hal gitu. Mau setiap semesternya kita coba untuk bongkar lagi gitu ya. Dan terutama karena saya ada di fotografi, kemudian yang mengurusi fotografi di BINUS gitu, dosen yang ngajar adalah dosen yang
pernah menjadi fotografer komersial gitu, minimal. Karena akan susah nanti untuk mengikutinya. Karena ini prosesnya udah lebih panjang lagi gitu. Kalau fotografer komersial pun dia belum mengalami, apalagi terjadi perubahan ini semakin rumit lagi gitu. Minimal itu dia pernah menjadi seorang profesional, sehingga waktu di kelas itu dia terjadi pengembangannya itu dia tidak kehilangan akar dari bawahnya. Nah itu yang memang agak rumit gitu. Nah kalau semangat karena kontrolnya ketat banget gitu, kontrolnya ketat, kemudian lulusan juga kita masih bertanggung jawab, 1 tahun lulus itu kita lulusan masih dipantau, sehingga itu akan dilaporkan ke jurusan gitu ya. Nah hal seperti itu kira-kira seperti itu Mas Arbain ya. Mas Latif. Jadi gini ya, sepengetahuan saya yang terbatas ini, kampus yang resmi ada jurusan fotografi kan cuma Trisakti sama ISI kalau salah ya. Ya betul. Ya betul ya. Berarti mungkin nanti di edisi berikutnya Mas Latif harus nulis tentang pengajaran fotografi di kafe misalkan ya, Mas Latif ceritakan tentang pemikirannya ya. Jadi pendidikan fotografi resmi di Indonesia memang makin dibutuhkan sih menurut saya, karena kadang-kadang otodidak memang bisa tidak cukup ya. Jadi kita nantangin Mas Latif dan nanti mungkin berikutnya ya. Mengerikan. Fotografi di secara akademisi di jurusan non fotografi ya, di kafe. Jadi mungkin produk sampingan tapi jadi utama gitu kira-kira ya. Oke, saya ngecek lagi ke bagian chat. Jadi merinding apa ini? Waduh, dari Medan bikin gara-gara nih. Ini Mas Ferdi mungkin bisa bercerita Bang tentang destinasi. Fer, fotografer. Jadi Ferdi Sregar ini, saya sedikit catatan ya, saya kenal dia pertama kali tahun 2000, saya tugasan di Medan. Suatu malam saya lihat anak muda, belum berewokan seperti yang Anda lihat di gambar ini. Waktu itu ada bom disinakan di markas Brimob, saya datang, saya nggak tahu, saya belum kenal siapa-siapa, datanglah anak muda ini. Terus tiba-tiba fotonya besok saya lihat keluar di analisa, saya tanya sama analisa, di itu siapa di? Itu namanya Ferdi Bang. Nah, saya kenal Ferdi pertama kali, jadi saya kenal Ferdi ini 21 tahun yang lalu kira-kira ya. Oke, silakan Fer. Silakan Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Ini yang mau diomongin apa ini? Tentang yang ditulis Toba. Toba ya. Toba kan salah satu destinasi wisata ya. Jadi kalau sebagai orang yang lama di Sumatera Utara ya, aku aja waktu itu merasa waktu aku di Medan, mendarat di Medan itu yang aku lihat tuh poster Bali, bukan poster Danau Toba ya. Lalu aku sebagai kepala biro Kopas di Medan, untuk ke Toba itu harus punya mobil sendiri. Ya susah, artinya waktu itu tahun 2000 Pemda Sumatera Utara sendiri tidak menjual Danau Toba ya. Saya menjual Danau Toba nggak ada informasi lengkap, ketomok gimana, ketutup gimana. Akhirnya saya cari sendiri, malah nemuin apa tuh yang dari selatan itu yang nyambung ke Samosir itu. Tele ya. Tele. Ya, Fer, silakan Fer. Ya oke. Jadi Toba ini sebenarnya anugerah sekali menjadi 5 destinasi ya. Kalau nggak kayak gini nggak bagus-bagus Toba ini. Jadi Toba ini sebenarnya kalau dari Medan sendiri sangat jauh. Kalau dulu kita tempuh 4-5 jam itu untuk sampai ke Parapat ya, destinasinya yang awal biasanya. Nah, karena sudah ada tol itu sekitar setahun yang lalu, ya bisalah 3 jam sudah sampai ke Toba. Nah, Toba ini luasnya 1.300 km persegi. Jadi dia dikelilingin sekitar 7 kabupaten kota. Ini yang buat sedikit kelimpungan dari pemerintah ya. Jadi setiap kabupaten itu punya prioritas sendiri untuk mengembangkan pariwisatanya. Walaupun di beberapa kabupaten itu biasanya hanya beberapa kilometer yang dapat tepian Danau Toba, PR berat ya. Tapi yang
seperti Karo itu punya Karo, Dairi, kemudian ada Taput, ada Toba, ada Simalungun, ada Samosir. Nah, kalau orang-orang pasti gitu dengar Toba pasti ke Samosir. Memang Samosir tempat destinasi yang eksotis ya. Kalau kita lihat dari arsitektur budayanya, di mana rumah-rumahnya juga masih arsitektur Batak, kemudian makamnya ya, belum lagi budayanya. Nah, dari 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba ini sebenarnya kalau kita lihat kesiapan dari pemerintah 10 tahun yang lalu, Samosir ini yang paling siap. Karena memang PAD mereka kita lihat ke Humbangan Sundutan, nggak ke Bakara, nggak ke Parapat, pasti ke Samosir. Nah, alhamdulillah sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu lah ya, ini pesawat sudah bisa masuk ke pinggiran Danau Toba melalui Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Nah, itu dari Jakarta udah ada yang langsung ya. Langsung dari Jakarta langsung ke Silangit. Nah, Silangit sendiri itu di Tapanuli Utara. Kalau dia mau ke pinggiran Danau Tobanya mungkin sekitar setengah jam atau 40 menit langsung ke Muara. Nah, dari Muara ini mau nyebrang lagi ke Samosirnya itu sekitar setengah jaman ke Nainggolan. Fair, anu berikutan. Silangit itu Siborong-borong bukan? Lain lagi ya? Dekat Siborong-borong, Bang. Oke. Dekat Siborong-borong, tepatnya apa? Edward Tigor. Nah, itu kan posisinya di atas. Jadi kalau kita turun ke bawah lagi itu Muara. Itu masih Taput. Nah, ini kalau dulu itu sempat seminggu itu Air Asia pernah masuk dari Malaysia, itu weekend. Ya, Sabtu atau Minggu. Itu sempat nge-booming benar Silangit. Tapi setelah itu nggak ada lagi nih Air Asia. Ya, jadi dulu dari Batam juga banyak. Karena memang banyak orang Batam tuh orang Batak-Batak juga kan. Jadi di Batam itu kalau udah mau Natalan tuh rame tuh pesawat dari Batam. Nah sekarang nggak ada, cuman Citylink kalau nggak salah yang langsung dari Jakarta ya, Cengkareng. Nah balik lagi ke pariwisatanya Toba sendiri, sebenarnya karena luasnya ini dan saking jauhnya yang dibilang Arbain tadi, terkadang kita kalau kita dari Medan itu terlalu jauh ya, mungkin kita prepare 1 hari untuk perjalanan sambil istirahat baru ke tempat lokasi. Belum lagi terkadang yang ya jalan segala macam masuk ke desa-desa yang sedikit parah lah kita bilang. Kalau kita mobil sedan mungkin jangan harap bisa masuk ya, tapi mobil jeep atau segala macam itu mungkin. Tapi kalau sekarang di seputar jalan Samosir itu udah mulus, udah bagus. Jadi sangat berterima kasih sekali kok ada BPUDT ya kan. Karena kalau nggak menjadi super prioritas, Toba ini nggak maju-maju nih. Mungkin itu aja. Tapi kalau misalnya event ya, kalau event tahunan, nah ini ada namanya Salmorong. Kalau dulu dia bertepatan dengan liburan sekolah itu sekitar bulan 6, bulan 7. Ya. Sampai pada saat titiknya bisa molor ke bulan 12. Karena berharap dari liburan Natal Tahun Baru. Nah, ini biasa digilir di 7 kabupaten kota. Nah, beberapa kabupaten benar-benar tidak siap untuk melaksanakan FDT ini. Ya, Festival Danau Toba ini sendiri. Nah, yang paling siap dan yang paling bagus itu biasanya Kabupaten Samosir. Nah, mungkin itu aja, Bang Anton. Oke. Arbain. Terima kasih. Ya. Mas Ferdi. Mas Ferdi, ya. Pesawat rutin ke Toba nanti berarti masuknya ke Sibulangit ya? Silangit ya. Silangit. Ya. Dari situ ke Parapat atau ke Samosir jauh nggak? Kenapa? Udah ngomong sih, udah nggak mau ngedengerin.
Kalau dari dulu ada dari Medan Silangit ya, Wings. Sekarang udah ditutup, nggak ada lagi. Ya, jadi sekarang kayaknya itu tinggal dari Jakarta aja langsung Silangit. Langsung dari Jakarta? Iya, dari Jakarta langsung Silangit. Silangit itu ke Sibolga atau gimana? Ini di Tapanuli Utara, dia sebelum Tarutung. Okay. Kalau Sibolga kan pesisir barat, ya, Tapanuli Tengah. Nah, ini dekat Tarutung dia, sebelum Tarutung. Silangit. Dia lewat kota Balige, sekitar 1 jaman dari Balige. Nah, persiapan terhadap menjadi salah satu destinasi super prioritas di Danau Toba, pengembangannya gimana? Memang ya sangat inilah ya, kalau kita bilang dari fasilitas jalan, akomodasi segala macam itu udah tertib ya. Cuman ya itu tadi beberapa tempat ya namanya tempat adat ya, ini agak susah ya, apalagi yang bermarga Batak ini kan, ini semua raja nih. Ada Raja Siregar lah, Raja Arbain lah, Raja Rambe lah segala macam. Nah, ini susah. Nah, semua raja. Jadi aku raja ini segala macam. Nah, ini agak susah. Ini kan perlu pendekatan. Nah, untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti ini memakan waktu sebenarnya. Bayangin aja sampai sekarang itu beberapa tempat yang harus dibangun, beberapa hotel sampai sekarang belum bisa. Nah, itu terhambat. Di Parapat bukan apa? Toba Hotel apa? Yang mana tuh? Yang hotel lama itu di Parapat. Di Parapat. Hah? Hotel Danau Toba ada. Itu banyak. Kalau di Parapat emang udah destinasi umum ya, udah biasa. Jadi ini pengembangannya ini kan seharusnya merata di beberapa kabupaten karena terlibat dari itu tadi pemerataan pembangunan Danau Toba tadi destinasinya. Nah, setidaknya di beberapa kabupaten ini kan memiliki hotel yang taraf internasional. Kan begitu. Nah, ini yang sedikit inilah perlahan-lahan membangunnya. Tidak seperti daerah biasa memang harus membuat suatu hotel segala macam itu gampang, yang penting ada investor gitu. Nah, jalan di Tongging sama Tele udah bagus. Wah, udah bagus. Udah bagus. Kalau dulu Tongging Tele itu kan kalau kita papasan mobil pelan-pelan gitu ya. Nah, sekarang udah lebar, udah bagus. Jadi dari prasarana jalan untuk beberapa kota tertentu udah bagus. Artinya kalau kita ada Brastagi baru bisa muncul tuh Bundan tuh. Sinyalnya KO, Bang. Ini Mas Bondan ya, Bang Ferdi. Bang Ferdi. Gimana? Kalau dari Sibolangit atau dari Brastagi, Medan, Sibolangit, Brastagi. Itu jalannya lewat Tele Tongging udah aman? Udah, itu udah aman, udah bagus. Kalau dulu kita jalan, misalnya biasa tuh kawan-kawan dari Medan itu jam 2 malam, jam 1 malam biar dapat ini ya, sunrise tuh di Tele ya. Nah, kadang-kadang di jalan agak-agak sepi, kemudian jalannya rusak kan agak-agak susah ya. Nah, sekarang udah bagus. Jadi udah lancar lah untuk jalan sarananya. Dan beberapa destinasi baru sudah mulai dibuat. Berarti saya bisa pulang kampung lagi di sana. Bisa. Saya wajib di Pasar Merah. Iyalah, sini kan Pasar Merah Medan kan? Ya. Gang Pendidikan. Wah, itu orang-orang lama semua tuh. Pendidikan. Ya nanti sudah lama nggak? Nah, hampir 3 tahun. Ada lagi mau diceritakan? Sedikit. Kalau misalnya kita motret di Danau Toba itu, ini cuaca sangat pengaruh ya. Jadi kenapa motret di Danau Toba terkadang bagusnya itu habis hujan atau pagi-pagi sekali atau sore sekalian ya. Jadi karena kondisinya di Danau Toba itu cekungan ya, itu biasanya kabutnya itu kalau kita bilang sedikit berasap gitu ya, susah dapat yang cahayanya bagus ya. Jadi kalau misalnya
baru berhenti hujan itu biasanya bagus. Atau pagi-pagi sekalian. Nah, tapi kalau misalnya kita datangnya sampai situ siang, itu pasti sedikit berkabut karena awannya pasti ngumpul di tengah. Awannya pasti ngumpul di tengah karena sifatnya kecenderungan. Nginapnya di mana? Gimana? Daerahnya? Gimana? Kita ke sekitar Samosir. Rekomendasi nginap di Samosir atau di Perapat atau di mana? Kalau mau nginap di Samosir, itu di Tuk-Tuk atau di Tomo. Itu banyak sekarang pilihan. Oyo juga udah ada kok. Oyo, Red Doors juga udah ada. Kalau itu tinggal pilihan aja. Sesuai dengan kantong lah. Ya kan? Mau camping juga ada. Ya. Kediklat ya kalau nggak salah ya. Sama Badan Otoba ya kalau nggak salah. Ya, BPUDT. Nah, mereka buat juga tuh di Borobudur masalah konsultasi juga. Ya. Punya kementerian itu. Oke, kita ada mau disampaikan lagi mungkin? Tadi saya lihat Mas Bondan sudah ada dari Labuan Bajo. Ya, Bang Anton. PRD cukup? Cukup. Oh, ini ada yang nanya nih. Apa itu? Ya, nanti pertanyaan kita buka. Siap. Oke, lanjut. Mas Bondan, silakan Mas Bondan. Oke. Kita pengalaman dari Labuan Bajo yang ditunjuk sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata. Silakan Mas. Siap, Bang Anton. Ya. Kalau kami di Labuan Bajo sih sejauh ini masih sangat istimewa ya. Jadi satu itu mungkin pembangunan infrastruktur kali ya digenjot sangat kencang sekali di Labuan Bajo kurang lebih 2 tahun terakhir lah. Terutama tahun-tahun pandemi kemarin, tahun pandemi kemarin di 2020 pembangunan infrastruktur jalan itu masif sekali di Labuan Bajo. Nah, terus perkembangan lainnya juga mungkin teman-teman di sini mencoba melakukan ini barangkali pencatatan tentang Labuan Bajo ya terkait literasinya lah. Soalnya kita Bajo sangat kecil sekali ya, jadi kemarin juga masih dibantu sama Kemenparekraf, teman-teman coba melakukan pencatatan itu. Nah terus yang saya ya, jadi sejauh ini kalau teman-teman dengan Labuan Bajo ya itu aja paling Komodo dan tempat-tempat di sekitarnya. Nah, kemarin itu sama teman-teman fotografer di Labuan Bajo juga kita coba eksplor ya ke banyak tempat, terutama jadi Labuan Bajo itu kan ada 12 kecamatan. Nah, 12 kecamatan ini kan punya potensi unik ya, mulai dari aspek kesejarahannya, budaya, terus destinasi alam juga. Nah itu kemarin kita coba eksplor lagi lebih jauh, cari tempat-tempat yang baru lagi. Terus kita coba tetap kita mengacu pada 3A-nya, aksesnya seperti apa, amenitasnya bagaimana, kalau ke sana ada homestay enggak, kalau ada apa-apa ada rumah sakit enggak, di dekatnya untuk puskesmas, nah gitu-gitu. Nah sejauh ini sih teman-teman di Labuan Bajo masih ini Bang Anton masih menggali lebih banyak lagi cerita. Misalnya yang menarik kemarin juga kita akhirnya menemukan ya, sebutan untuk Labuan Bajo itu ternyata banyak sekali. Bukan cuma Labuan Bajo. Orang Rinca sendiri menyebut Labuan Bajo itu Lehe. Sementara orang-orang pegunungan menyebut Labuan Bajo itu Lembajo. Jadi narasi-narasi tentang Labuan Bajo juga lagi kita bangun saat ini. Halo. Ya. Kalau destinasi wisata selain nyebrang ke pulau di Permin, itu apalagi Gua Rangkong ya, itu sudah mulai banyak peminatnya atau dikembangkan atau gimana?
Sejauh ini sih Bang, pengembangannya tuh masih mengacu pada akses dan amenitas ya. Kurang lebih kalau atraksinya misalnya kayak Gorangko sebagai atraksi, ya paling penataannya tipis-tipis sih Bang, masih menyesuaikan sama konteks alaminya. Tapi yang mungkin yang lebih banyak di push itu di aksesnya. Jadi kayak misalnya untuk menyeberang ke Rangko itu kapal-kapal jadi lebih banyak, terus hospitality kapal-kapal lagi masif sekali juga dikencangkan kayak begitu-gitu. Terus di kampung Rangkonya itu dibangun homestay. Oh, sudah ada ya? Sudah ada homestay Bang. Dari situ biasanya mereka jalan lagi ke Ruteng ya, atau ke... Iya. Nah, sejauh ini kan kalau orang habis sailing, biasanya kan ambil Overland Flores tuh. Nah, kalau Overland Flores biasanya paling dekat mereka kalau tidak lari ke Wairebo, ya ke Sawah Laba-Laba itu. Nah, itu kan sudah beda kabupaten ya, beda kabupaten sama Manggarai Barat. Nah, kalau untuk di Manggarai Barat sendiri, Labuan Bajo, nah itu kita coba temukan juga beberapa yang lain, misalnya Sawah Laba-Laba, oh ternyata ada Kampung Tado tempatnya. Nah, terus untuk misalnya wisata aktivitas, misalnya kalau mau melihat anyaman atau mau melihat gerabah misalnya, nah itu ternyata ada juga kita temukan di tidak jauh dari Labuan Bajo. Gitu-gitu sih Bang. Kopi Labajo masih ada? Masih. Nah ini kebetulan saya sebenarnya lagi di Ruteng, tadi itu habis ke Colol. Colol itu di Manggarai Timur itu kopi sih sama pemerintah, iya. Wah, mantap. Ya, Labuan Bajo yang jelas sangat menarik sekali ya. Ya sejauh ini. Jadi bukan hanya kita nyebrang ke Pulau Komodonya, tapi sebenarnya di Kepulauan Manggarai, timur maupun barat, itu banyak destinasi yang bisa kita kunjungi. Nah, Mas Bondan ini tinggalnya di mana? Jadi? Saya di Labuan Bajo, Bang. Kota Labuan Bajonya, iya. Benar. Baru Pasar Ikan itu, bukan? Ya, dekat-dekat situlah. Tengah kota. Oke, kalau kesana lagi berarti kontaknya Mas Bondan. Ya, buat teman yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan di chat. Tapi ini ada menarik, Bang Arbain. Ada yang mau magang di MFI. Tadi namanya Iya, banyak yang nanya ke saya jadi kontributor. Artinya gini, MFI Majalah Mata ini terutama belum terlalu formal ya sebagai lembaga, masih subordinasi dari MFI sendiri. Jadi memang jabatan seperti Pemres segala itu hanya formalitas ya. Basically yang kerja adalah MFI. Jadi kita belum bisa terima magang atau kontributor ya. Kalau Anda mau mengirimkan artikel, dikirimkan aja. Itu ya istilahnya kontributor ya, tapi bukan kontributor tetap ya. lah. Jadi siapapun buat teman-teman yang ingin mengirimkan naskah, terutama yang berhubungan dengan fotografi, apakah itu destinasi, teknologi, atau eksperimen, atau apapun yang berhubungan dengan fotografi, silakan mengirim ke redaksi. Nanti kami coba lihat ini masuknya ke kategori rubrikasi. Kita pilih-pilih dulu masuknya ke kategori rubrikasi apa gitu ya. Tapi kalau mau lebih kenal mata, harus sering-sering ikut webinar mata, dan kegiatan-kegiatan mata yang lainnya. Ini karena ada yang menanya tadi, apakah bisa magang atau kerja lapangan jika ada, office-nya di mana? Office-nya itu sementara kantor pusatnya itu ada di Semarang, di tempatnya Mas Andi, ada di Ruko. Mohon dibantu Mas Andi, nama alamat Rukonya? Jadi Mas Abrar ini pernah WA ke kita, ke official WA kita. Jadi waktu itu kita suruh kirim untuk portofolio atau semacamnya.
Jadi kita belum bisa memutuskan kita nerima magang apa enggak. Nanti itu keputusan dari teman-teman redaksi ya. Jadi misalnya mau dikirim dulu enggak apa-apa Mas. Jadi misalnya nanti pun kita butuh untuk atau bisa untuk tempat magang, monggo. Kita ruko ada di Semarang di Taman Niaga BSB nomor G7 ya. BSB Bukit Semarang Baru Mijen Semarang. Alamat redaksi dan fotografer fotografi from home. Ya, jadi untuk magang prinsipnya kalau dibilang magang rutin, karena asumsi saya magang itu adalah proses belajar yang menjadi rutinitas. Mungkin seperti dijelaskan Mas Arbain kita bisa, tapi kalau untuk pengirim naskah mungkin masih bisa akan kita pertimbangkan menjadi salah satu akan kita coba masukkan ke dalam salah satu rubrikasi. Tapi prinsipnya secara umum kami redaksi menerima naskah yang seperti saya sebutkan tadi, naskah yang berhubungan dengan fotografi dari berbagai sisi dan aliran. Kurang lebih begitu ya. Mas. Saya lihat ada di edisi ini kan ada Mas ini nih, Lukman. Nah, dia juga nulis tuh Mas Lukman tuh. Saya lupa tulisannya tentang apa tadi. Lukman dia jadi kontributor di Mandalika, Mas. Oh, jadi kontributor di Mandalika ya. Mungkin bisa bercerita sedikit karena Mandalika adalah salah satu dari 5 super prioritas yang ada di Indonesia. Mas Lukman. Mas Lukman. Cari sinyal kayaknya deh, Mas Andi. Udah tak unmute. Ya, dia harus naik. Ya, harus naik genteng dulu dia. Halo. Ya, Mas Lukman, sinyal sudah dapat kan? Sudah, ini lagi di atas genteng ini. Oh, berarti aman sudah. Sorry enggak. Maaf ya. Ini ada suara helikopter nih, Mas Lukman. Ya, sinyalmu kesangkut helikopter, teman. Ya, soalnya lagi gangguan ini sinyal di Sumba Barat sekarang lagi rusak-rusuk. Nah, apa yang saya mau ceritain, Anton? Soalnya saya hanya tentang foto Mandalika aja begitu. Nah, mungkin tulisan yang di Kang Arbain Mandalika dari Mandalika tulisannya ada banget banyaknya sama foto-fotonya. Atau Mas Herman Horizon. Oh, lupa diundang. Ya, jadi Herman itu kontributor di buku PLN, dan PLN itu kan khusus pasang instalasi listrik gede-gedean di sirkuit Mandalika, dan Herman nembus ya pemasangan instalasi listriknya harus. Ya, Mas Lukman ada yang mau diceritakan mungkin? Kalau saya